Berita aktual, Yerusalem, 29 September 2025. Perang belum berakhir, dan belum akan berakhir sebelum 3 misi besar tercapai. Itulah pernyataan terbaru dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang kembali menegaskan bahwa Israel tidak akan mundur, tidak akan berhenti, dan tidak akan menyerah sampai Gaza benar-benar berada di bawah kendali penuh pasukan pertahanan Israel. Dalam konferensi pers yang digelar di Yerusalem, Netanyahu mengumumkan 3 misi utama yang menjadi syarat berakhirnya perang besar ini. Misi yang bukan hanya menyangkut keamanan nasional, tetapi juga masa depan kawasan. 3 misi utama Netanyahu. Misi pertama, melenyapkan Hamas dari Gaza. Menurut Netanyahu, keberadaan Hamas di Gaza adalah ancaman langsung bagi Israel dan kawasan. Ia menegaskan, siapapun yang menyerukan agar kita menghentikan pertempuran sebelum tujuan-tujuan ini tercapai, pada dasarnya menyerukan agar Hamas tetap berkuasa. Misi kedua, membebaskan para sandera. Saat ini, menurut data resmi yang dibagikan, setidaknya 20 sandera masih diyakini hidup dan ditawan di Gaza. Netanyahu menegaskan bahwa pembebasan mereka menjadi prioritas utama. Ia bahkan menyatakan kesiapan untuk mempertimbangkan gencatan senjata sementara demi menyelamatkan nyawa para sandera. Misi ketiga, menempatkan Gaza di jalur yang baru, Gaza di bawah rezim baru, Gaza yang tidak lagi menjadi pangkalan teror. Netanyahu menyebutnya sebagai Gaza yang direformasi, sebuah kawasan yang tidak lagi mengancam Israel, melainkan dibentuk ulang dalam tatanan yang menurutnya lebih stabil dan aman. Operasi militer Israel di Gaza. Netanyahu mengatakan bahwa seluruh jalur Gaza akan berada di bawah kendali Israel pada akhir serangan intensif saat ini. Ini adalah klaim strategis dan politis yang sangat besar, mengingat medan tempur yang padat dan tantangan diplomatik yang terus meningkat. Militer Israel diketahui terus melakukan serangan besar-besaran, terutama di Khan Yunis dan Rafah. Serangan udara, operasi darat, dan pengepungan wilayah menjadi bagian dari upaya sistematis Israel untuk menghabisi jaringan Hamas hingga ke akar-akarnya. Namun, Netanyahu juga menegaskan bahwa IDF, pasukan pertahanan Israel, akan bergerak dengan tegas, tetapi hati-hati demi meminimalkan korban jiwa di pihak militer. Ini tidak akan berlangsung 1,5 tahun lagi, saya janji, katanya. Namun ia menolak membeberkan detail waktu ataupun jadwal operasi selanjutnya. Target khusus Mohammed Sinwar. Salah satu tokoh yang menjadi target utama adalah Mohammed Sinwar, pemimpin senior Hamas dan saudara dari Yahya Sinwar. Menurut laporan, Israel telah melakukan serangan udara terhadap sebuah rumah sakit di Gaza Selatan, yang diyakini menjadi lokasi persembunyian Mohammed Sinwar. Netanyahu mengklaim bahwa serangan itu mungkin telah berhasil membunuh Sinwar, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi pasti dari pihak Israel maupun Hamas. Diplomasi dan tantangan global. Pernyataan keras Netanyahu ini muncul di tengah tekanan global yang semakin meningkat. Banyak negara, termasuk sekutu Israel di Barat, mulai menyuarakan kritik terhadap eskalasi kekerasan dan krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Namun Netanyahu tidak mundur. Sebaliknya, ia justru menuding para pemimpin dunia yang menyerukan penghentian perang sebagai pihak yang berpihak pada Hamas. Ia menegaskan bahwa Israel berjuang bukan hanya demi hari ini, tapi demi masa depan negaranya. Ia menambahkan bahwa dalam semua upaya ini, Israel tetap ingin menghindari krisis kemanusiaan semaksimal mungkin, namun tetap menjaga kebebasan operasi militernya di lapangan. Dengan 3 misi besar, tekad militer yang tidak goyah, dan tekanan diplomatik dari dunia internasional yang terus memuncak, situasi di Gaza menjadi titik nyala dari konflik yang bisa meluas jauh lebih besar dari sebelumnya. Netanyahu telah menetapkan syarat, dan dunia kini menahan napas. Akankah 3 misi itu benar-benar tercapai? Dan dengan harga seperti apa?
gencatan senjata belum tentu berarti damai. Dan selama Hamas masih bernapas, perang ini belum akan selesai. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, perang belum berakhir dan belum akan berakhir sampai 3 misi besar diselesaikan. Itu bukan hanya pernyataan politik, itu adalah gema dari sesuatu yang lebih dalam, sebuah panggilan langit untuk menyadari bahwa Tuhan sedang mengguncang tanah yang dijanjikan dan waktu penghukuman sedang berlangsung. Apa yang terjadi di Gaza bukan sekadar konflik militer. Itu adalah panggung besar di mana nubuat sedang dipertontonkan dan dunia sedang menahan napas. Firman Tuhan, Obadja 1 ayat 15, sebab telah dekat hari Tuhan untuk segala bangsa, seperti engkau telah berbuat, demikianlah akan diperbuat kepadamu. Pembalasanmu akan kembali ke atas kepalamu sendiri. Misi pertama, melenyapkan Hamas. Sebuah misi militer? Ya, tapi di mata Tuhan, itu adalah penghakiman. Karena Gaza bukan tanah netral. Gaza adalah tanah yang telah lama berdiri melawan Tuhan dan umatnya. Yoel 3 ayat 4-6 berkata, bahwa Tirus, Sidon, dan semua wilayah Filistia akan dihukum karena menyerang umat Tuhan. Dan Gaza adalah bagian dari tanah itu. Tuhan tidak tinggal diam melihat darah umat pilihannya ditumpahkan. Perang ini adalah cara Tuhan membersihkan tanahnya dari kekejian, dan Dia memakai bangsa Israel untuk melakukannya. Tapi dunia berkata, hentikan. Netanyahu berkata, jika kita berhenti sekarang, kita biarkan Hamas tetap berkuasa. Tapi Tuhan berkata, jika aku berhenti sekarang, bangsa-bangsa tidak akan pernah tahu bahwa akulah Tuhan. Yeremia 31 ayat 10 berkata, dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritakanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh dan katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan akan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Netanyahu berkata, kami akan pertimbangkan gencatan senjata jika itu bisa menyelamatkan para sandera. Tapi tahukah saudara bahwa di balik jeritan keluarga-keluarga sandera ada gema hati Tuhan sendiri yang sedang berbicara tentang Israel? Karena Israel sendiri selama ribuan tahun telah menjadi sandera di antara bangsa-bangsa, diperbudak, diusir, disiksa, dicerca. Tapi kini zaman telah berubah. Tuhan sedang membebaskan umatnya, bukan hanya dari tawanan Hamas, tapi dari belenggu sejarah. Dan siapa yang bisa menghentikan Tuhan ketika Dia sendiri yang sedang turun tangan? Firman Tuhan di Yesaya 61 ayat 4 berkata, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Mereka akan membangkitkan tempat-tempat yang dahulu sunyi. Mereka akan memperbarui kota-kota yang runtuh, tempat yang sunyi turun-temurun. Netanyahu menyebut misi ketiga sebagai membentuk Gaza baru. Gaza yang bukan lagi pangkalan teror, tapi kawasan yang stabil. Gaza yang tidak lagi mengancam, tapi bisa hidup berdampingan. Apakah ini mungkin? Secara politik, dunia pesimis. Tapi secara profetik, ini adalah bayangan dari masa depan kerajaan 1000 tahun, saat Tuhan sendiri akan membentuk ulang bangsa-bangsa. Tapi Gaza hanya bisa dibentuk ulang jika akar terornya dicabut habis. Dan akar itu bukan sekadar manusia, itu adalah roh pemberontakan, roh kebencian terhadap Israel. Dan selama roh itu masih bernafas, damai tidak akan datang. Gencatan senjata tidak berarti damai, karena damai sejati hanya datang saat Raja Damai itu sendiri memerintah dari Yerusalem. Firman Tuhan tertulis di ayat Mazmur 2 ayat 1 dan 2 berkata, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Pemimpin bayangan Hamas yang bersembunyi di bawah tanah, di balik rumah sakit, di balik penderitaan rakyatnya sendiri. Tapi ini bukan sekadar pemburuan fisik.
Ini adalah perang antara terang dan gelap, antara roh Tuhan dan roh setan yang membungkus Gaza selama puluhan tahun. Tuhan sedang menelanjangi siapa yang sebenarnya musuh, dan nama-nama seperti Sinwar hanyalah simbol dari kuasa jahat yang sedang dicabut dan dibinasakan. Yehezkiel 38 ayat 23. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di depan mata banyak bangsa. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tekanan datang dari semua arah. Uni Eropa, LSM, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahkan sekutu Amerika mulai goyah. Dunia berkata, cukup sudah. Tapi Tuhan berkata, belum. Aku belum selesai, karena selama dunia masih membela para penyerang, selama dunia masih membenarkan yang jahat dan menyalahkan yang benar, penghakiman Tuhan akan terus berlanjut. Netanyahu menuding, mereka yang menyuruh kita berhenti sedang berpihak pada Hamas. Dan di balik itu semua, Tuhan juga sedang berkata, mereka yang membela musuh umatku telah menyatakan perang terhadapku. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Ibrani 12 ayat 26 dan 27. Sekali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Perang belum berakhir, dan selama Hamas masih bernapas, selama pemberontakan terhadap Tuhan belum padam, selama dunia masih bersikeras menyalahkan Israel, Tuhan belum akan berhenti menggoncangkan dunia ini. 3 misi Netanyahu, tapi ada 3 peringatan dari Tuhan. 1. Jangan sentuh umat pilihanku. 2. Jangan belah kejahatan dan sebut itu damai. 3. Bertobatlah sebelum aku menggoncangkan langit dan bumi. Saudara, ini bukan hanya berita dunia. Ini adalah tanda zaman, dan setiap nubuatan sedang bergerak. Apakah mata ini terbuka, atau kita akan tertidur sampai bumi ini menjerit dan tidak ada lagi waktu? Saudara-saudari yang terkasih, apa yang sedang terjadi hari ini bukan hanya konflik politik. Ini adalah panggilan surgawi bagi Israel untuk bangkit. Gaza bukan hanya tempat, tapi medan ujian iman dan ketaatan. Israel bukan bangsa biasa, tapi bangsa pilihan yang dari sanalah dunia ini mengenal siapa Tuhan yang sejati. Dan perang ini bukan tentang kemenangan senjata, tapi kemenangan kebenaran. Saat dunia mendesak Israel agar diam, Tuhan berkata, bicaralah lebih lantang. Saat bangsa-bangsa ingin melihat Israel tunduk, Tuhan berkata, bangkit dan perintahkan tanahku. Israel sedang berjalan di atas nubuatan. Israel sedang menapaki jalan penggenapan. Dan semua dunia akan menjadi saksi bahwa tidak ada yang bisa menghentikan rencana Tuhan. Berdirilah, wahai Israel, langit mendukunmu, Israel. Engkau tidak berjalan sendirian, langit memperhatikanmu, surga menyertaimu, dan nubuatan sedang digenapi melalui langkah kakimu. Berdirilah, jangan tunduk pada tekanan internasional. Jangan goyah oleh suara-suara palsu,
karena benderamu akan tetap berkibar, dan Tuhanmu akan tetap menang. Yerusalem akan tetap berdiri, tanah perjanjian akan tetap di tangan keturunan Abraham, dan musuh-musuh Tuhan akan dihapus dari tanah itu, satu persatu. Israel, berdirilah, waktumu telah tiba, Tuhan masih berperang bersamamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berbisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan.
Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai, dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.